banyak ya individu dengan sindrom Asperger yang tampilannya seperti itu ya. Tadi seperti profesor dengan sindrom Asperger yang sangat menyukai coding-coding matematika misalnya ya. Buat orang tuanya kelihatan kok anaknya kalau bicara mungkin bahasanya baku misalnya gitu ya waktu interaksi. Kemudian juga mungkin kontak matanya agak kurang seperti itu, mungkin dari gitu ya, kurang fokus seperti itu ya. Kalau misalnya dia bekerja atau sekolah gitu dok, itu biasanya gimana sih dok? Banyak ya individu dengan Asperger yang juga sekolah, kuliah, kerja seperti yang lainnya yang nggak mengalami Asperger. Hai Sobat RSUI, berjumpa kembali pada segmen RSUI Talk Podcast, edukatif, informatif, dan inspiratif bersama saya Ima. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang gangguan neurologis atau saraf yang tergolong ke dalam spektrum autism, yaitu sindrom Asperger. Pada topik kali ini kita akan bersama dengan Dr. Francisca M. Kaligis, spesialis kedokteran jiwa di RSUI, yang akrab juga kita sapa dengan Dr. Cika, yang akan menjelaskan tentang apa sih Asperger itu. Oke, tanpa berlama-lama kita sapa Dr. Cika. Halo Dr. Cika. Halo, selamat pagi Mbak Ima. Iya, pagi dok. Jadi dok, tadi di awal saya sudah sedikit membahas ya tentang apa itu Asperger. Kalau untuk detailnya apa sih dok Asperger itu? Ya, baik. Sindrom Asperger itu atau kita sering sebut sebagai gangguan Asperger itu merupakan satu gangguan yang termasuk di dalam gangguan neurobiologis tadi ya, neurodevelopmental. Jadi itu merupakan satu gangguan yang terjadi pada perkembangan saraf otak kita dan seringkali juga dimasukkan di dalam kategori gangguan spektrum autisme yang ringan gitu ya untuk sindrom Asperger ini. Tanda-tandanya seringkali seperti gangguan spektrum autisme tadi ya Mbak Ima. Jadi memang ada satu hambatan pada komunikasi dan interaksi sosial individu tersebut. Juga seringkali disertai dengan gejala memiliki minat atau perilaku yang seringkali khusus gitu ya. Berulang-ulang, kemudian juga mendalam gitu ya terhadap minat yang dimilikinya tersebut seperti itu. Oke dok, jadi di masyarakat itu ada banyak miskonsepsi nih dok tentang Asperger. Misalnya apakah benar sih Asperger itu terlahir jenius ataukah mereka tuh memang sulit untuk berkomunikasi ya dok? Karena saya sempat mendengar kalau Asperger itu saat kecilnya sering disebut dengan profesor kecil karena cenderung IQ mereka itu cenderung lebih tinggi ya dok. Kalau dilihat dari film-film, gaya bicara mereka tuh juga lebih formal dan akademis ya dok. Apakah itu benar dok? Iya, sebetulnya banyak ya individu dengan sindrom Asperger yang tampilannya seperti itu ya, tadi seperti profesor gitu ya. Sebetulnya memang individu dengan spektrum autisme yang ringan atau sindrom Asperger ini sebetulnya kecerdasan atau IQ-nya bisa bervariasi Mbak Ima. Jadi nggak cuman yang tinggi atau jenius, memang betul ya ada individu dengan sindrom Asperger yang jenius, tapi sebetulnya ada juga yang kemampuan intelektualnya kurang seperti itu. Umumnya mereka memiliki fungsi yang baik sehingga bisa seperti anak-anak seusianya gitu ya, bisa bersekolah seperti biasa, tapi tetap kelihatan ya ada keunikan mereka gitu ya, misalnya dalam hal interaksi sosialnya, kemudian juga komunikasinya tadi terlihat berbeda gitu ya. Oke dok, jadi setelah dijelaskan tadi, ada nggak sih dok gejala utamanya kalau misalnya kita ngelihat itu tuh Asperger gitu? Iya, ada ya gejala utamanya seperti gejala spektrum autisme yang tadi ya Mbak Ima, misalnya komunikasinya. Ya, komunikasi baik verbal maupun non-verbal itu ada hambatan. Misalnya komunikasi verbal, bentuk kata-kata yang disampaikan oleh anak tersebut atau individu tersebut seringkali bersifat formal atau bahasanya baku misalnya ya, atau ada juga yang menyukai satu jenis bahasa tertentu dan hanya mau pakai bahasa tersebut misalnya ya dalam interaksi sosial. Terbatas ya dok ya? Iya, komunikasinya seringkali jadi terbatas ya, dan interaksi sosialnya juga jadi ada hambatan. Misalnya mungkin kalau kita lagi komunikasi seperti ini kan mungkin kita ada kontak mata, kemudian juga ada
ada bahasa tubuh ya, ada gesturnya seperti itu. Tapi pada individu dengan spektrum autisme atau sindrom Asperger seringkali itu ada kesulitan. Meskipun bisa mengkomunikasikan apa yang ingin dia sampaikan, tapi kadang-kadang sifatnya kurang luas gitu ya. Mungkin kontak matanya kurang, atau mungkin dengan bahasa yang monoton seperti itu ya, jadi terlihat kaku gitu ya dalam interaksi sosialnya. Kadang-kadang juga agak kesulitan untuk memahami perasaan orang lain gitu ya. Empatinya ya dok ya. Jadi mungkin dia sifatnya konkret saja gitu ya, dan kurang bisa memahami konteks abstrak gitu ya, dan apa sih yang sedang dirasakan oleh lawan bicaranya, misalnya seperti itu. Dan gejala lain adalah memiliki minat-minat khusus atau perilaku yang seringkali berulang gitu ya. Dan biasanya minat-minat ini juga menjadi ciri khas individu dengan Asperger ini ya. Misalnya ada yang menyukai sejarah gitu ya, pemahaman dan minat terhadap sejarah ini sangat mendalam sehingga dia bisa memahami sejarah itu sangat mendalam gitu ya. Atau misalnya matematika, pemahamannya juga sangat mendalam. Makanya tadi sering seperti profesor ya, seperti kecil. Ada juga yang bilang seperti textbook berjalan gitu ya. Misalnya dia sering ke museum ya karena sangat menyukai sejarah. Nah itu ketika mendapatkan informasi tentang sejarah bisa dipahami oleh individu dengan Asperger ini dengan sangat mendalam. Jadi dia bisa hafal mungkin sejarah-sejarah dari zaman tahun-tahun tertentu gitu ya. Detail ya dok. Sangat detail, sangat mendalam, dan kita kadang-kadang juga terkagum-kagum ya, aku bisa seperti textbook seperti ini gitu ya. Nah itu memang keunikan dan ciri khas spesial dari anak spektrum autisme atau sindrom Asperger. Oke dok, jadi setelah dijelaskan oleh dokter tadi, jadi saya bisa mendapatkan kesimpulan nih, kalau gejala utamanya itu ada komunikasinya terhambat, interaksinya terbatas, dan minat-minat yang berulang ya dok ya. Kemudian apakah ada usia tertentu gitu dok, misal kita melihat apakah dia tuh Asperger atau tidak gitu dok? Iya, biasanya memang sudah bisa terdeteksi sejak awal oleh anggota keluarganya ya, yang terutama oleh orang tuanya tuh Mbak Ima. Karena mungkin tadi kan komunikasinya juga berbeda dibanding anak-anak seusianya. Mungkin buat orang tuanya kelihatan kok anaknya kalau bicara mungkin bahasanya baku misalnya gitu ya waktu interaksi. Kemudian juga mungkin kontak matanya agak kurang seperti itu, mungkin dari gitu ya, kurang fokus seperti itu ya. Dari awal sebelum usia sekolah biasanya sudah bisa kelihatan seperti itu oleh keluarganya. Tapi semakin terlihat ketika di usia sekolah dan juga remaja mungkin ya semakin jelas karena sudah lebih banyak interaksi ya anak tersebut dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga juga semakin terlihat gitu kan gejalanya. Perbandingannya ya gitu ya dok ya, jadi kelihatan gitu ya. Betul, iya. Oh, kemudian biasanya Asperger ini ada penyebabnya nggak sih dok? Atau itu emang terlahir sebagai Asperger? Iya, jadi memang penyebab pasti dari sindrom Asperger ini memang belum ada sampai sekarang penyebab pastinya. Masih bervariasi gitu ya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebetulnya memang utamanya adalah faktor biologis atau tadi yang disebut apakah ini bawaan gitu ya, terlahir seperti itu. Iya, memang ada faktor genetik juga, kemudian memang bawaan dari individu tersebut gitu ya, yang kadang-kadang memang tidak diketahui dengan pasti apa penyebab yang jelas gitu ya, penyebab pasti dari gangguan ini gitu ya. Jadi memang biasanya untuk mungkin individu yang mengalami sindrom Asperger bisa terjadi juga, misalnya keluarganya juga mengalami gangguan Asperger juga seperti itu ya, bisa terjadi seperti itu. Oke dok, jadi sindrom Asperger ini kan seringkali itu membuat orang untuk sulit bersosialisasi dan berkomunikasi ya dok. Kalau misalnya dia bekerja atau sekolah gitu dok, itu biasanya gimana sih dok cara mengatasinya gitu ya dok? Apakah mereka tuh harus ke sekolah umum atau sekolah khusus gitu dok? Iya, mungkin memang betul ya Mbak Ima, ada hambatan ya dalam interaksi sosialnya, tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya. Individu dengan Asperger biasanya tetap bisa bersekolah atau mungkin bersosialisasi dengan ciri khasnya dia gitu ya.
Banyak ya individu dengan Asperger yang juga sekolah, kuliah, kerja seperti yang lainnya yang nggak mengalami Asperger. Mungkin lingkungannya juga perlu sangat memahami kondisi dia, dan dia juga bisa memilih mungkin pilihan-pilihan sekolah atau kuliah atau pekerjaan yang memang sesuai dengan minat dia gitu ya. Iya, karena mereka tuh detail ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kita arahin dengan tepat, jadi mereka tuh bakal bisa. Iya betul. Jadi ada individu dengan sindrom Asperger yang sangat menyukai coding matematika misalnya dia sangat suka, dan ada juga memang yang sampai masuk ke fakultas ilmu komputer misalnya seperti itu pekerjaannya menurut dia sangat tepat sekali karena dia hanya bekerja dengan komputer saja dan tidak terlalu memerlukan interaksi sosial yang banyak misalnya seperti itu. Meskipun dia juga tetap perlu berlatih interaksi sosial, tapi mungkin nggak harus yang banyak sekali misalnya seperti itu, dan dia tetap bisa berfungsi seperti individu-individu yang lain. Oke dok, seperti sudah dijelaskan tadi, kemudian gimana sih dok tata laksana yang tepat untuk seorang Asperger agar dapat berkembang dengan baik itu dok? Iya baik, jadi biasanya anak-anak dengan sindrom Asperger ini memang kondisinya seperti itu ya, terlahir dengan kondisi yang unik tadi ya, dan biasanya tidak ada tata laksana khusus kecuali dia memang ada hambatan ya, mungkin dalam keseharian mereka, misalnya ada masalah-masalah khusus tadi, misalnya interaksi sosialnya jadi kurang, nah itu mungkin nanti akan dibantu untuk bisa memiliki interaksi sosial yang lebih baik dengan cara mungkin ada terapi-terapi, dan kemudian juga ada latihan untuk bisa mengembangkan kemampuan komunikasi mereka dan juga interaksi sosial mereka. Nah mungkin nanti kalau misalnya semakin berkembang anak tersebut sampai ke remaja, misalnya ada permasalahan lain, misalnya seperti cemas atau mungkin karena kesulitan interaksi sosial, jadi mungkin mengalami kondisi mood yang terdepresi, misalnya seperti itu, seringkali juga memerlukan bantuan yang lain sesuai dengan kondisinya seperti itu ya. Jadi sebetulnya tata laksana khusus memang tidak ada untuk individu dengan kondisi Asperger, tapi mungkin membantu mereka untuk bisa berfungsi sehari-hari seperti anak-anak seusianya, seperti itu. Oke, baik dokter. Jadi terakhir nih dok, bagaimana sih sikap kita sebaiknya berhadapan dengan saudara-saudara kita yang Asperger? Apakah bagaimana sih cara kita biar bikin mereka tuh nyaman dok bersosialisasi dengan mereka? Iya, mungkin yang pertama kita perlu menerima dulu ya kondisi mereka apa adanya gitu ya. Jadi mungkin setiap dari kita juga berbeda-beda ya, unik ya karakternya. Kita bisa menganggap mereka juga memiliki karakter yang unik gitu ya. Sehingga dengan kita menerima individu dengan Asperger apa adanya, mungkin mereka juga akan lebih nyaman ya bisa beraktivitas sehari-hari, misalnya di sekolah, di tempat kuliah, di tempat kerja, meskipun ada sifat-sifat yang memang tadi gejala-gejala yang ditunjukkan ya, keunikan mereka tadi, tapi mereka tetap bisa berfungsi gitu ya. Jadi dengan kita bisa menerima mereka, mereka juga mungkin bisa berkontribusi ya dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Misalnya tadi ada minat-minat khusus yang sangat mendalam tadi, mungkin bisa dipakai juga untuk bisa berfungsi, bisa secara akademis ataupun dalam pekerjaan bisa dipakai juga dengan baik gitu ya. Oke dok, terima kasih dok. Setelah kita bahas tadi tentang podcast ini, jadi kita semakin memahami ya sahabat RSUI bahwa Asperger itu adalah bagian dari spektrum autism yang membuat seseorang melihat, memahami, dan merespon dunia dengan cara yang unik. Meskipun mereka menghadapi tantangan, bukan berarti mereka itu terbatas. Banyak dari mereka yang jika diarahkan oleh lingkungan yang baik dan empati yang baik, maka akan menjadi orang-orang yang hebat kemudian harinya. Karena kunci utamanya adalah edukatif dan penerimaan, maka setiap individu, termasuk mereka dengan Asperger, berhak untuk dihargai, dimengerti, dan diperlakukan dengan setara. Terima kasih Dr. Cika, sangat insightful sekali ya dok. Semoga bermanfaat untuk masyarakat semua.
Terima kasih sahabat RSUI yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saksikan terus RSUI Talk Podcast. Jangan lupa subscribe YouTube channel RSUI supaya tidak terlewatkan informasi menarik lainnya. Saya Ima. Saya Dr. Cika. Sampai bertemu kembali.